STA TV Media Syiar Islam. Waqad syabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menyerupai antara teman yang jelek dengan teman yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman yang jelek itu seperti orang yang berteman dengan jago besi. Ya, bagaimana orang yang berteman dengan orang yang jago besi, walaupun dia tidak ikut mengelas besi, ya, namun serpihan-serpihan besi tersebut akan mengena pakaiannya. Di sini perhatikan baik-baik saudaraku, bukan diinginkan oleh Rasulullah orang yang ngelas besi itu orang jelek, bukan itu yang diinginkan oleh Nabi, tapi permisalannya. Kalau kita berteman dengan orang mengelas besi atau jago besi, ya, serpihan-serpihan besi tersebut akan kena dengan kita. Walaupun mungkin di awalnya kita tidak tertarik dengan perbuatannya, tetapi semakin lama kita duduk, terus kita bersamanya, manjalas janas, kata para ulama. Barang siapa yang seorang itu duduk dengan sesuatu, dia akan ternajisi. Ini sebuah kepastian. Jangankan orang-orang model seperti kita yang imannya lemah, yang ilmunya pas-pasan. Antum pernah dengar seorang ulama dari kalangan alul hadis namanya Imran ibnu Hittan. Saking hebatnya orang ini, saking hebatnya dia, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam sahih beliau, ya, rijal hadisnya dari orang ini. Ya, kita ketahui bersama Imam Bukhari itu punya syarat yang sangat ketat untuk memasukkan orang-orang di dalam sanad hadis beliau. Ya, makanya di sana para ulama menyebutkan mana yang lebih sahih, sahih Bukhari atau sahih Muslim. Mereka mengatakan Sahih Bukhari itu lebih sahih dari Sahih Muslim dengan alasan syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari itu jauh lebih ketat daripada syarat yang disyaratkan oleh Imam Muslim. Imran bin Hittan disebutkan, kalau untuk membaca Sahih Bukhari, antum pasti akan mendapatkan ada rawi yang bernama Imran ibn Hittan. Iya, tadinya dia seorang ulama dari kalangan ahlul hadis, ulama loh ya, kita bukan siapa-siapa. Kemudian dia tertarik dengan seorang wanita. Yang wanita ini punya pemikiran kharijiyah. Dia punya pemikiran apa? Pemikiran yang suka mengkafir-kafirkan muslimin, dan terkhusus suka mengkafir-kafirkan pemerintahan muslimin. Perempuan ini, ya. Kemudian setelah Imran bin Hittan menikah dengan wanita ini, karena memang sangat cantik wanita ini, ya, dia terpengaruh dengan seorang wanita yang hakikatnya itu lemah. Lemah nggak wanita? Lemah. Laki-laki itu kan menjadi kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga. Tetapi yang namanya syubhat, yang namanya kerancuan, apalagi sudah selalu bersamanya, itu akan berpengaruh walaupun ilmunya itu segudang ilmunya. Hafalan hadisnya ribuan, ratusan ribu hadis, terpengaruh. Akhirnya disebutkan Imran bin Hittan membuat syair, dia memuji Abdurrahman bin Muljam. Siapa ini Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam adalah pembunuh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam. Dia menulis dalam sebuah syairnya bahwasanya perbuatan Abdurrahman bin Muljam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat bagaimana pengaruh teman yang jelek, ya, teman duduk yang jelek, teman hidup yang jelek, ya, orangnya tidak tanggung-tanggung. Saya ulangi kembali, bukan seperti kita yang ilmunya pas-pasan, ulama dari kalangan ahlul hadis. Oleh karena itu hati-hati. Ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu. Ya, dan kemudian Nabi memisalkan, adapun orang yang mereka berteman dengan teman yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, saya tegaskan kembali juga seperti yang di awal, ya, Pak Ustadz itu ada penjual minyak wangi orang non-Islam, berarti dia lebih baik. Kita bukan membahas penjualnya, tapi Rasulullah mengibaratkan pengaruhnya itu. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi, ya, walaupun kita tidak membeli minyak wangi, kita berteman dengan ahli minyak wangi, ya, nanti sedikit sebentar-bentar digosok di tangan, nanti digosok lagi, walaupun kita nggak beli. Mungkin setiap 1 jam kita duduk sama dia ada 4 kali gosokan minyak wangi tadi.
Begitulah diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.